Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi teman-teman. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan mata kuliah sistem terdistribusi. Jadi apa yang akan kita pelajari di pertemuan kita yang kedua ini ya? Kita akan bahas tentang sistem terdistribusi. Apa itu sistem terdistribusi ya? Kita akan em, belajar bareng ya apa itu sistem definisi dari sistem terdistribusi. Nah, mungkin teman-teman pernah ini ya, apa namanya, dengar dulu waktu SMP atau SMA ya, ada mata pelajaran ya, mata pelajaran ekonomi di SMP mungkin itu saya ingat banget dulu itu bahas terkait dengan distributor ya. Distributor itu apa? Ya, distributor itu orang yang mendistribusikan barang dari produsen ke konsumen. Nah, sama seperti di sini. Jadi yang dimasuk distribusi itu yang seperti apa ya? Distribusi, yang mendistribusikan, sistem yang didistribusikan. Siapa yang mendistribusikan? Terus apa yang didistribusikan? Nah, itu yang akan kita pelajari bareng-bareng di sini, teman-teman. Oke. Nah, kita masuk ke definisi singkat terkait dengan sistem terdistribusi. Nah, ini definisinya. Yang pertama ini adalah sistem terdistribusi adalah sekumpulan komputer otonom yang terhubung ke suatu jaringan, di mana bagi pengguna sistem terlihat sebagai satu komputer. Nah, gitu. Jadi teman-teman bisa tahu apa namanya sistem terdistribusi itu adalah satu komputer, ya sekumpulan komputer otonom. Komputer otonom itu apa ini? Komputer otonom ya teman-teman. Jadi komputer otonom itu mau seperti apa sih? Itu bisa terhubung ke beberapa komputer-komputer yang lainnya. Dan di komputer itu si pengguna ini nggak ngerasain nih, nggak tahu bahwa komputer itu ternyata ya terhubung ke komputer yang lain dan kita nganggapnya oh kita sedang menggunakan apa namanya komputer itu ya udah komputer itu saja tanpa mempedulikan komputer-komputer yang lainnya gitu tanpa harus pedulikan oh ternyata ini harus terhubung ke sana sih ternyata ini terhubung ke beberapa komputer yang lainnya enggak jadi komputer itu memang terhubung ke sini ya hanya kita saja yang bisa melihat komputer itu gitu dan kita nggak akan tahu komputer-komputer yang lainnya yang memang terhubung ke komputer tersebut. Oke. Nah, dalam menjalankan sistem terdistribusi, komputer dapat melakukan di sini ada koordinasi aktivitas dan berbagai sumber daya, hardware, software dan data. Jadi setiap komputer itu nanti bisa melakukan koordinasi aktivitasnya ya tahap tertentu bisa dilakukan oleh komputer tertentu ya dan tahap komputer juga dilakukan oleh komputer tertentu juga. Nah, tahap-tahap itu nanti apa namanya? Komputer itu saling berhubungan ya. Jadi baik itu data yang nantinya akan dibagikan ataupun eh, apa namanya sumber daya hardware dan yang lain sebagainya ya yang memang terhubung dalam komputer tersebut. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, contohnya ya, contoh mudahnya ini teman-teman. Ada apa namanya? Automatic banking atau yang teman-teman mungkin sering sebut itu dengan ATM ya. Nah, seperti ini. Jadi ATM itu adalah salah satu contoh dari sistem terdistribusi. Terdistribusinya di mana? Nah, ini. Di gambar ini, teman-teman ya. Saya gambar gambar. Nah, ini di sini. User di sini ya, ada teller machine. Ini teller mesinnya ya yang menggantikan teller ya. Jadi teman-teman bisa mengakses bisa mengambil ya atau melakukan transfer dan lain sebagainya transaksi yang ada pada perbankan itu menggunakan teller machine ini. Nah, teller machine ini bisa digunakan 24 jam ya. Nah, di sini ada penggunanya. Ini contohnya ini usernya. Ini sebagai pengguna. pengguna pengguna dia mengakses teller mesin ini oke komputer apa namanya ATM ini ya ini ATM-nya ATM A ya contohnya ini di ATM A oke di ATM ini nah ATM ini nanti terhubung ke suatu server di sini suatu server atau suatu komputer ya suatu komputer ya, komputer itu kan server itu kan sebenarnya komputer ya teman-teman ya nah masuk ke sini nah di sini apa namanya ATM ini
bisa berinteraksi ke bank data yang ada pada bank tersebut. Nih, di sini ada bank data 2 ya, dan ada bank data 1. Nah, kok bisa panahnya ke sini ya? Ini ya, terus ininya ke sini ya. Ada yang ke sini, ada yang ke sini ya. Nah, ini. Jadi seperti ini, teman-teman. Jadi contohnya ini 3 ATM ini ya, ATM A, ATM B, dan ATM C itu terhubung ke satu server. Ini satu servernya. Nah, oleh server tersebut diambilkan data ya. Data itu diambilkan ke data 2 dan atau ke data 1. Ini sebenarnya atau teman-teman. Jadi begini. Kenapa ini atau? Karena ya nanti bisa jadi ketika banyak orang yang sudah menggunakan atau sudah mengakses ke sistem itu, bisa jadi akan terjadi yang namanya antrian ya. Jadi untuk mengantisipasi antrian itu biar real time, biar cepat ya, maka dibikin seperti ini. Ini yang mendistribusikan datanya. Jadi antara data yang ada di bank 2 data sama bank 1 data, ini datanya sama ya. Jadi misal transaksi ini orang ini dia melakukan transaksi sebanyak katakanlah 100.000 ya. 100.000. Nah, 100.000 di sini dia mengambil 100.000 dari uangnya yang sebelumnya 1 juta. Nah, berarti kan tersisa 900.000 ya. Ini masuk ke server sini. Nah, setelah masuk ke server, dia akan tersimpan di mana? Boleh di sini tersimpan di sini. Di bank data 2 ya. Di bank data 2 dan bisa juga ini tersimpan di sini teman-teman, di bank data 1. Jadi otomatis ini sinkronisasi ya. Data 1 data 2 itu datanya sama. Nah, kemudian ketika dia ingin mengakses lagi, nah kebetulan nih udah ada beberapa antrian juga nih, ada 6 orang yang mengakses termasuk dia ya, termasuk orang ini ya, termasuk orang ini ingin mengakses ke mesin teller tersebut, ingin mengakses ke sini mesin teller ini. Nah, ketika dia ingin mengakses, diakses, nah masuk ke server ini ya. Jadi 3 komputer ini untuk 3 ATM ini menggunakan satu server, masuk ke server ini. Nah, bisa jadi tadinya yang terhubung ke bank data 2, sekarang data yang diakses itu yang diambil dari bank data ke 1 ke sini. Nah, ini ngambilnya ke sini, dikirimkan ke sini datanya. Oke. Jadi paham ya? Nah, data 1 sama data 2 itu sama isinya, teman-teman. Nah, data 1 sama 2, data 2 itu sama. Nah, ini yang namanya sistem terdistribusi. Jadi ini mendistribusikan sumber daya di sini ya, resource untuk mengakses ke sistem itu menggunakan satu komputer ya. Nah, kemudian di sini ada apa namanya? Ada pembagian data juga ya, sharing data juga. Jadi data yang ada di bank data 2 dan bank data 1 itu sama ya, sama. Jadi mana yang mau mengakses ya tergantung mana yang memang sedang kosong ya. Ibaratnya teman-teman ngantri di pom bensin ya, ngantri di pom bensin ya. Kan nggak harus nih di apa namanya terminal ke 1 saja teman-teman mau ngisi bensinnya. Teman-teman bisa ketika terminal 2-nya kosong, ya teman-teman ngantrinya di terminal kedua, ngisinya di terminal kedua. Sama seperti ini ya. Ketika apa namanya ternyata di bank data 2 lagi banyak yang akses nih. Nah, otomatis nanti akan diarahkan ke bank data 1. Nah, seperti itu. Itu konsepnya. Cuman tadi saya sampaikan pengguna itu nggak tahu ternyata komputer yang digunakan itu lebih dari satu penggunaannya. Maksudnya lebih dari satu itu digunakan untuk 3 ya, contohnya di sini untuk 3 mesin ATM ya. Dan juga tidak tahu ternyata penyimpanan datanya itu di sana ada 2 gitu ya, data 1 dan data 2. Oke, begitu. Saya lanjutkan lagi teman-teman. Nah, kelebihan dari sistem terdistribusi. Nah, yang pertama di sini ada resource sharing. Tadi ya sudah dijelaskan di depan resource sharing. Jadi semua sumber daya yang intinya ya, semua sumber daya yang ada di komputer itu bisa saling dibagi ya.
Komputer-komputer yang berbeda ya saling terhubung satu dengan yang lainnya sehingga komputer dapat saling menggunakan sumber daya dari komputer lain. Ini ya, komputer sharing. Ya teman-teman mungkin sudah paham lah, ada beberapa contohnya ya. Bisa sharing printer. Nah, itu salah satu bentuk dari sistem terdistribusi ya. Konsepnya ini sistem terdistribusi, resource sharing yang sumber dayanya disebarkan ya, dibagikan. Nggak harus terhubung ke kita tapi nanti bisa kita gunakan. Nah, itu. Kemudian ada computation speed up, ya ini peningkatan kecepatan komutasi dengan membagikan proses komutasi ke beberapa komputer yang terhubung. Ya tadi contohnya ketika ada satu server atau satu data tadi, satu komputer tadi sudah penuh nih. Wah, udah penuh nggak bisa menjalankan ini. Nah, takutnya komputasi itu berarti nanti pemrosesannya secara komutasinya itu bisa jadi lebih lama. Nah, bisa dialihkan ke komputer yang lainnya yang memang tadi ya, memang komputer tersebut tidak dalam antrian yang banyak atau tidak dalam proses mengerjakan proses yang banyak ya, gitu. Nah, kemudian ada reliability ya di sini ya. Nah, jika jadi kegagalan prosesan pada suatu komputer, maka proses akan digantikan oleh komputer yang lain. Nah, ini enak banget nih. Ketika tadi ya ada bank data 1 dan bank data 2. Bank data satunya katakanlah ini ya, ada listriknya mati ya. Terus kemudian kan otomatis nggak bisa diakses servernya. Nah, ketika nggak bisa diakses ya otomatis kita nggak bisa jalan ya. Lain hal ketika ternyata kita sudah menerapkan sistem terdistribusi. Jadi ketika server 1 mati, ya kita pakai server yang satunya, server 2, server 3, dan server 4 dan yang lain sebagainya. Seperti itu. Oke. Kemudian ada communication ya di sini ya. Pengguna komputer yang saling terhubung dapat saling bertukar informasi. Ya. Ya ini memang salah satu konsepnya ya. Sistem terdistribusi di dalamnya juga pasti ada yang namanya networking, teman-teman ya, menghubungkan antara satu komputer dengan komputer yang lain. Pengguna bisa saling berkomunikasi dengan satu komputer dengan komputer yang lain. Ya mudahnya lah teman-teman sekarang mau chattingan ya, kalau nggak ada koneksi internet kan nggak bisa terhubung ke yang menerima chatting teman-teman gitu. Nah, ini salah satunya juga seperti ini. Oke, kemudian mengatasi bottleneck ya di sini ya. Ya, pembagian antrian pekerjaan ke komputer yang lain. Jadi lebih lebih efisien untuk proses pembagian pekerjaannya. Jadi mana yang harus membutuhkan resource yang banyak, resource yang besar. Nah, itu nanti bisa dibagikan juga ya, kemana sih resource tersebut akan diambil dan siapa yang akan mengambilnya, komputer mana yang akan mengambil resource itu untuk mengerjakan proses tertentu. Nah, sehingga tidak terjadi antrian tadi ya, karena pekerjaannya bisa dibagi-bagi dan antriannya otomatis akan semakin berkurang ya. Yang tadinya cuma satu jalur nih ya dibuat jadi 5 jalur ya, akan mengurai dari antrian atau kemacetan tersebut. Oke. Kemudian nah, ini kita masuk ke kekurangannya ya. Kekurangan dari sistem terdistribusi ya. Di sini ada kesulitan dalam membangun perangkat lunak ya, bahasa pemrograman, sistem operasi dan lain-lain. Ya. Karena karena sistem terdistribusi itu kan konsepnya memang dibagi ya. Maksudnya beberapa sistem yang nantinya akan mendukung beberapa kegiatan atau beberapa bagian, dan bisa jadi ya di yang namanya sistem terdistribusi itu juga tidak membatasi yang namanya kesamaan dalam bahasa pemrograman ya. Bisa jadi beda nih, saya sudah menerapkan ini nih, menerapkan sistem dengan menggunakan bahasa pemrograman A, dan kemudian ada satu mungkin unit atau instansi yang menggunakan bahasa pemrograman berbeda. Nah, ketika ingin bertukar data gimana caranya? Nah, itu mau bikin aplikasi satu lagi atau kita tinggal menghubungkan saja. Nah, itu. Nah, ini yang menjadi PR-nya di situ. Nah, kemudian sistem operasi dan lain-lain ya. Sistem operasi juga nanti sebenarnya perlu disamakan otomatis ya, namanya sistemnya berbeda dan mungkin kebutuhan dari sistem operasinya juga nanti akan berbeda ya. Bagaimana sih menyamakannya? Ya, bukan menyamakan sebenarnya, cuman kita akan memberikan solusi gimana sih biar bisa
tetap jalan dengan menggunakan sistem operasi yang memang berbeda-beda. Begitu. Nah, kemudian masalah jaringan ya, merancang dan mengimplementasikan sistem. Nah, ini karena masuk ke jaringan ya, karena terhubung ke beberapa komputer, nanti komputer itu terhubung ke internet ya, internet itu nanti skopnya jadi lebih lebar lagi. Nah, ini akan sangat perlu diperhatikan benar ya terkait dengan penggunaan dari jaringan tersebut. Ya, kalau yang sederhana ya komputer 1 dan komputer 2 itu pakai LAN saja cukup gitu ya. Tapi kalau semisal memang kita regionalnya jauh nih antara Indonesia dan bisa jadi di Amerika atau di mana, nah itu kan butuh pemrosesan juga. Oke, selanjutnya masalah keamanan ya, berbagi data atau sumber daya berkaitan dengan keamanan data dan lain-lain. Nah ini yang namanya sistem yang sudah di-share ya secara publik atau jaringan lewat jaringan pun, jaringan lokal pun ya itu rawan juga, apalagi yang jaringannya sudah dibuka ya, bisa diakses lewat internet dimanapun. Nah itu juga butuh ini ya butuh pengamanan khusus. Gimana sih caranya agar dari sisi keamanannya datanya aman ya, nggak ada yang mengambil datanya atau mengganti datanya dan yang lain sebagainya. Nah itu bagaimana sumber dayanya itu juga bisa maksimal ya, tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab juga. Nah itu menjadi PR besar dalam pembuatan sistem terdistribusi. Nah kemudian kita masuk ke karakteristik sistem terdistribusi. Nah ada heterogeneity ya, nah ini atau keanekaragaman. Jadi yang namanya sistem terdistribusi itu nggak harus sama teman-teman ya. Nah ini mampu mendukung beberapa jenis sistem operasi, perangkat lunak dan perangkat keras. Jadi nggak harus sama. Jadi semisal saya mau bikin sistem terdistribusi nih, kamu komputernya speknya harus samain sama punya saya, enggak. Jadi speknya silahkan bebas ya, yang jelas kita akan berbagi sumber dayanya ya, resource-nya, hardware-nya, software-nya, terus datanya. Nah itu tanpa ada batasan ini ya. Jadi heterogen ya, keanekaragaman. Oke, kemudian ada security atau keamanan ya. Jadi sistem terdistribusi harus dapat menyediakan keamanan yang memadai bagi sumber daya. Ini terjawab tadi dari kekurangan tadi ya. Jadi sistemnya memang harus tadi ya, memang benar-benar aman ya, karena semuanya nanti akan dipublik ya. Memang hanya beberapa orang yang bisa mengakses sistem tersebut, tapi ada kemungkinan ya untuk beberapa orang yang memang sudah biasa ya melihat, oh ini bisa nih diambil datanya, oh ini bisa nih kita manipulasi datanya dan yang lain sebagainya. Itu untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu ya teman-teman, perlu memperhatikan juga di sisi keamanannya. Oke, kemudian scalabilitas ya, scalability di sini ya. Kalau sistem terdistribusi dapat diubah dan tetap dapat berjalan dengan baik. Jadi gini, ketika ada perubahan di sistem, teman-teman nggak akan merasakan atau pengguna itu nggak akan merasakan perubahan sistem tersebut. Gitu. Nah, jadi ukuran sistem terdistribusi dapat diubah. Jadi ketika ada perbaikan, perubahan data, penambahan data, jadi pengguna itu tidak akan merasakan adanya perubahan dari sistem tersebut. Ya, nah ini keren sekali. Mungkin ya beberapa sistem bisa jalan seperti ini ya, dengan syaratnya tadi ada backupnya atau ada server yang mendukung yang lainnya ya. Mungkin lebih dari satu server untuk bisa menjalankan sistem ini. Nah itu. Jadi ketika kita lakukan modifikasi, updating data, upgrade sistem. Nah, ini tanpa harus merubah sistem tersebut. Maksudnya ketika user menggunakan ya, dia melihatnya oh masih aman, masih bisa digunakan. Nah, mungkin ketika sudah jadi selang beberapa menit ya kita buka lagi, oh kok tampilannya udah berubah ya. Nah, ini karena ada update baru. Nah, update itu tidak terasa dan tidak diketahui oleh pengguna. Nah, ini salah satu bentuk dari scalability dari sistem
terdistribusi. Kemudian ada konkurensi ya, persamaan di sini. Sistem terdistribusi dapat mengakomodir permintaan sumber daya secara bersama-sama. Jadi contohnya tadi ya yang ATM itu ya, ada 6 mesin ATM dan 6-nya beroperasi bersama-sama. Nah, ketika 6 ATM itu beroperasi bersama-sama, pengennya kita dapat antrian yang pertama. Ya, jadi ketika saya menggunakan ini, saya mau ngecek yang si A, si B, si C, si D sampai dengan si F ya, itu juga ngecek saldo ya, bisa jadi ngecek saldo. Nah, semuanya juga akan tampil saldo dengan waktu yang bersamaan, hampir bersamaan sebenarnya seperti itu. Nah, ini nanti diakomodir oleh sistem terdistribusi. Sebenarnya ada antrian teman-teman, cuman karena antriannya itu tidak terlalu banyak dan itu hanya dalam tinggal mungkin sepersekian detik ya, sepersekian second, 0,0 berapa second gitu. Nah, itu tidak terlihat ya. Jadi si A muncul, si B muncul, si C muncul, si D muncul. Nah, semuanya muncul hasilnya. Nah, tapi tidak terasa bahwa ternyata ini sistemnya masuk ke server sana dulu ya, ngambil server ke sana, ambil data ke server sana dulu ya. Enggak seperti itu ya. Jadi pengguna nggak akan merasakan dan nggak akan tahu ternyata ada antrian yang sedang berjalan di sistem itu, mengakses ke server itu ya, karena memang sudah dibatasi untuk semisal ini nih, server A itu bisa hanya maksimal digunakan oleh 6 orang. Nah, ketika lebih dari 6 orang maka akan dialihkan ke server B biar terjaga kecepatan dari pemrosesan atau komputasi di komputer tersebut, atau ketika pengguna menggunakan komputer tersebut nggak akan merasakan delay atau yang lain sebagainya ya. Loading dulu nih proses mau cek saldo saja prosesnya loadingnya lama ya. Itu mungkin kalau semisal terjadi seperti itu mungkin sedang banyak yang mengakses ya, atau memang kekuatan resource dari komputer tersebut memang terbatas ya. Nah, itu makanya adanya sistem terdistribusi biar nggak terjadi antrian itu. Oke. Nah, selanjutnya ada error handling ya, penanganan masalah kerusakan pada satu komputer tidak mempengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan. Ya, tadi yang saya sampaikan di atas, ketika ada satu server yang error atau server itu mati ya teman-teman ya. Nah, maka otomatis server yang lainnya akan membackup dari pengoperasian server tersebut ya. Ketika ada beberapa pengguna yang memang sudah masuk ke server ke satu ya, ternyata pemrosesannya gagal. Nah, otomatis akan dialihkan ke server yang kedua karena server yang satu down ya, bisa jadi seperti itu, down atau mati atau yang lain sebagainya. Nah, itu teman-teman error handling. Kemudian ada transparansi atau kejelasan ya, penyembunyian aspek yang ada pada sistem terdistribusi sehingga tidak tampak oleh pengguna. Jadi pengguna itu nggak perlu tahu sistem ini terhubung ke beberapa server, dan dari server itu nanti dihubungin lagi nggak ke beberapa penyimpanan data lagi yang lainnya, nggak perlu tahu. Jadi yang perlu diketahui oleh pengguna itu ya, dia tugasnya sebagai apa. Misal dia hanya melihat mungkin melihat ini ya, melihat data masuk ya, barang-barang yang masuk ya, barang masuk dan barang keluar, ya udah dia hanya tahu proses itu saja tanpa harus peduli sampai mana sih prosesnya, sampai server mana sih datanya, enggak usah pedulikan itu ya. Jadi memang kita harus transparan di situ, harus membatasi mana yang memang harus diketahui oleh pengguna dan mana yang memang diketahui oleh nanti pengembang ya. Jadi kita bisa kasih keterangan nih kalau ketika pengembang yang mengakses, sekarang sedang di server ini dan sekarang sedang diakses di mana. Nah, itu bisa jadi seperti itu, perlu diinformasikan. Oke. Nah, kemudian infrastruktur sistem terdistribusi sini, teman-teman bisa
tahu ya kebutuhan dari pembangunan sistem terdistribusi itu apa ya. Infrastruktur jaringan komputer ini yang pertama. Nah, infrastruktur jaringan komputer. Kemudian berarti kan jaringannya itu apa saja yang dibutuhkan gitu. Nah, itu. Terus eh, apa namanya, dari infrastruktur ini ya berarti kita perlu membangun apa saja sih yang terkait untuk sistem terdistribusi. Nah, kemudian ada berbagai jenis perangkat keras dan lunak ya, perangkat keras dan lunak yang memang yang nantinya akan digunakan untuk apa namanya, menjalankan sistem terdistribusi. Kemudian yang jelas ada penggunanya ya. Yang namanya sudah bikin sistem terdistribusi tapi nanti nggak ada yang gunain, ya itu sama aja. Ya jadi penggunanya yang jelas penggunanya itu lebih dari satu karena kita akan bekerja bersama-sama ya, dan bisa jadi memang dari satu pekerjaan ini membutuhkan hasil pekerjaan orang yang lainnya ya sebelum melanjutkan ke pekerjaan yang selanjutnya. Nah, gitu. Ini yang namanya nanti sistem terdistribusi saling terhubung ya. Nah, kemudian ini contoh komunikasi antar jaringan. Mungkin teman-teman sambil mengingat lagi aja ya. Ada yang namanya peer to peer ya, teman-teman. Ya, komunikasi antar jaringan. Ya, gampangnya nih satu komputer terhubung dengan komputer yang lainnya menggunakan apa? Menggunakan kabel, cukup menggunakan kabel ya. Untuk bertukar data antar satu komputer dan komputer yang lain ya. Kalau orangnya cuma dua ya, nggak masalah ya mau tukar-tukaran sama orang yang satu dengan orang yang lainnya, orang yang satunya lagi. Kalau komputernya cuma dua, ya beda kalau komputernya ada 3, 4 dan yang sebagainya. Gimana sih cara menghubungkannya? Nah, ini ada yang modelnya client server model ya. Jadi ada yang namanya server yang nantinya itu bekerja untuk mengakomodir permintaan dari klien ya. Nah, kliennya itu apa? Kliennya itu bisa jadi seperti ini nih, PC ya, smartphone atau laptop. Bisa diakses dimanapun ya, ya menggunakan perangkat apapun gitu. Jadi pakai PC bisa nih, pakai smartphone bisa, pakai laptop bisa. Nah, modelnya berarti apa? Tidak menutup kemungkinan juga bisa jadi nih kalau di PC kita nanti bikin buat aplikasi webnya. Kalau untuk di laptop nanti kita buat aplikasi web juga. Nah, tidak menutup kemungkinan di smartphone kita buat aplikasi versi smartphone-nya ya. Bagaimana caranya bisa terhubung? Itu bisa ya. Nanti teman-teman akan belajar juga terkait dengan bagaimana menghubungkannya ya, menggunakan web service tentunya. Itu web service yang mengakomodir semuanya ini ya. Bisa terhubung ke server-server tersebut. Oke, nah dari komunikasi antar jaringan tadi yang simple, yang cuma dua komputer saja, terus beralih ke beberapa komputer ya, dan nanti masuk ke server ya dengan beberapa perangkat juga. Nah, nanti akan masuk seperti ini. Nah, ini adalah tingkat yang sudah lebih tinggi lagi ya. Jadi apa namanya, komunikasi antar jaringannya udah beda, udah masuk ke internet ya, terus masuk ke beberapa negara, ada London, New York, Mumbai, Hong Kong, Tokyo dan yang lain sebagainya. Jadi masuk ke beberapa negara tersebut ya. Ini bagaimana sih untuk mengakses ke beberapa negara tersebut ya? Tentunya menggunakan ini apa namanya, teknologi internet ya. Apalagi teman-teman mungkin sudah tahu sekarang ada yang namanya cloud ya, cloud penyimpanan. Jadi nggak perlu tersimpan di apa namanya, komputer kita punya cloud nih, fungsinya buat nyimpen data dan yang sebagainya, dan data itu bisa kita share ke berbagai macam orang. Nah, itu juga salah satu bentuk dari sistem terdistribusi teman-teman ya. Mana yang bisa di-share, mana yang nggak bisa di-share ya, dan mana yang hanya beberapa orang bisa share. Ini adalah jaringan yang sudah luas ya. Bisa jadi dari suatu perusahaan ya, perusahaan internasional atau multinasional. Nah, modelnya seperti ini teman-teman ya, dengan menggunakan komunikasi antar jaringan yang begitu besar ya. Ya, pengembangan tadi yang tadi dari peer to peer ya, antar satu komputer dan komputer yang lainnya, kemudian antar client server ya, satu server dengan mengakomodir beberapa klien. Ini sama sebenarnya, ini di dalam ini juga pasti menggunakan apa namanya tadi, konsep tadi peer to peer atau client server ya, tapi ini penggabungan dari keseluruhan ya, dan skopnya lebih besar lagi. Oke. Nah, implementasi di perusahaan ini saya kasih contoh nih,
ini ada apa namanya, nah ini contohnya ada struktur organisasi pada sebuah perusahaan. Nah begini, saya kasih contoh penerapan sistem terdistribusi di sebuah perusahaan. Gini teman-teman. Jadi semisal di sini nih, oke, direktur utama. Nah ini nih, ada direktur utama di sini ya. Ini adalah salah satu orang ya, yang sebagai nanti dia bertugas menjadi decision maker ya, decision makernya. Dia mengambil keputusan terkait dengan apa yang akan dilakukan oleh perusahaan tersebut. Ya, instansi apa sih yang akan dikembangkan atau akan dijalankan oleh perusahaan tersebut. Nah, bagaimana dia mengambil keputusan? Nah, ini tentunya akan ada support dari bawahnya ya di sini ya. Ada direktur personalia, nah ada direktur-direktur yang lainnya yang di bawahnya. Nah, di sini ada manajer-manajer nih. Ada manajer personalia, manajer pemasaran, manajer publik, dan manajer yang lainnya. Nah, ini misal contohnya nih di akhir bulan ya, ada laporan. Di manajer itu dia punya divisi, punya beberapa mungkin karyawannya atau ya ini ya apa namanya yang memang bekerja di bagian manajer ini kepala manajernya. Nah ini ada divisinya di bawahnya, divisi ini melaporkan ke manajer ya, laporan di sini. Nah jika laporan tersebut masih secara manual, mungkin ini akan lama. Nah beda ketika kita sudah menerapkan ini, mau menggunakan peer to peer atau menggunakan klien server model. Nah jadi laporan yang nanti masuk dari divisi manajer ya, ada manajer, nanti ada divisi manajer personalia dan manajer pemasaran dan manajer yang lainnya. Ini laporan-laporan yang dibuat di sini ini akan cepat terdistribusikan ya. Nanti akan masuk nih ke sini, ke admin gudang nih, ke atasnya ya, ke manajer pabrik ya, ke atasnya lagi, masuk ke atasnya lagi. Nah setelah itu, setelah masuk ke atasnya lagi di sini ya, di sini kan akan ada yang namanya approval atau mungkin ada revisi atau yang lain sebagainya. Nah, kita akan bisa mengevaluasi hasil kinerja dari divisi-divisi tersebut. Nah, bisa jadi di manajer ini juga nanti akan memberikan laporan ke direktur ya di sini ya, ke bagian pimpinan ya di sini ya. Ini semua ini pimpinannya. Nah, dalam bentuk apa? Dalam bentuk bisa jadi dalam bentuk grafik ya, teman-teman ya. Oh, penjualan kita di bulan ini sudah mencapai katakanlah mungkin 5.000 pieces ya, 5.000 pieces. Terus langkah selanjutnya apa yang kita lakukan? Nah, mungkin bisa dilihat di sini. Kita lihat nih dari laporan dari manajer pemasaran 5.000 pieces. Terus dari laporan dari manajer personalia itu apa sih laporannya? Laporan dari admin dan gudang ya. Laporan dari admin dan gudang 5.000 pieces. Kita stoknya berapa? Ada stok berapa di sini? Nah, di sini. Nah, bisa dilihat dari laporan yang disajikan oleh ini administrasi dan gudang. Misal ternyata kita punya stok 400 ya. Jadi penjualannya itu di sini ya, manajer pemasaran itu sudah berhasil menjual 500. Nah, 500 rata-rata di mungkin 3 bulan pemasaran. Nah, kita punya stok 400. Nah, apa yang kita lakukan? Nah, berarti kan nanti direktur utama akan memutuskan, oh berarti kita perlu menambahkan jumlah stok yang ada pada gudang. Nah, di sini ya. Jadi kita mulai produksi ya. Ini kita produksi lagi untuk menambah jumlah stok tersebut. Yang per bulannya itu 500, berarti kan kita akan naikkan. Bisa jadi nih. Jadi stoknya itu 500 ya, tambah berarti kan kurang 100, berarti kita harus produksi 100 produk lagi. Atau mungkin bisa kita naikkan karena melihat animo dari para customernya di sini ya. Di manajer pemasaran, dari hasil laporan manajer pemasaran ini yang otomatis masuk ke sini. Nah, kita bisa naikkan jumlahnya lagi ya. Jadi yang tadinya 100 mungkin bisa jadi 200 atau bahkan 2 kali lipat dari stok yang ada ya, 400 lagi. Jadi total stok yang ada di gudang itu menjadi 800. Nah, ini adalah salah satu contoh penerapan dari
sistem terdistribusi di sebuah perusahaan. Jadi ketika ada laporan dan lain sebagainya, ketika melakukan pengambilan keputusan itu akan lebih mudah karena datanya di-share, dibagi, dan bisa dilakukan dengan cepat ya. Pergerakan dari penjualan itu juga bisa terlihat sini ya, contohnya mungkin real time nih, bisa lihat perharinya berapa sih penjualan yang sudah didapatkan. Nah ini bisa juga ditampilkan di sistem terdistribusi ini. Jadi mendistribusikan sistem adalah salah satu keuntungan untuk mempercepat tadi ya beberapa proses pengambilan keputusan dan sebentar itu ada. Nah dari proses pengambilan keputusan dan akan mempercepat juga pergerakan dari perusahaan tersebut ya. Apa yang langkah-langkah yang akan dilakukan, nah itu nanti bisa diambil kesimpulannya dari beberapa laporan yang sudah diterbitkan oleh masing-masing manajer atau masing-masing divisi dalam perusahaan tersebut. Nah begitu teman-teman, jadi ini sangat bermanfaat sekali dan saya harap teman-teman nanti mau belajar lebih lagi ya terkait dengan sistem terdistribusi, implementasinya dan kegunaannya memang sangat banyak sekali ya. Kalau kita mau ambil contohnya aja tadi ya yang saya sebutkan, ada yang namanya cloud ya, itu salah satu bentuk juga dari sistem terdistribusi ya. Kita berbagi data menggunakan Google Drive ya, saya sebutkan aja Google Drive ya. Saya bisa share ke publik atau saya bisa private ke beberapa orang tertentu. Nah itu salah satu bentuk dari sistem terdistribusi. Teman-teman nggak perlu tahu di sana nyimpennya di server apa sih, A, B, C, D, apa D gitu. Yang jelas ketika teman-teman butuh data itu, teman-teman bisa download. Ketika orang lain membutuhkan data itu, orang lain bisa download atau dengan membatasi jumlahnya. Oke, itu salah satu bentuknya. Teman-teman nanti bisa sambil cari tahu contoh lain selain tadi ya, penerapan dalam sistem terdistribusi. Saya rasa banyak banget nih, apalagi sudah era digital sekarang. Banyak banget pengembangan dari sistem terdistribusi. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini teman-teman. Jadi tadi yang saya sampaikan, teman-teman sambil belajar, sambil observasi ya, apa saja sih, apa benar ini menggunakan atau menerapkan konsep sistem terdistribusi. Teman-teman bisa sambil cari-cari informasinya ya. Intinya seperti itu. Semangat belajar teman-teman, tetap sehat selalu. Baik, saya rasa cukup untuk pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Tetap semangat teman-teman. Mohon maaf jika banyak kekeliruan, kesalahan dalam penyampaian ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.